Juanda semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Nama saya Juanda dari SMA Negeri 1 Medan. Saya Sri Handayani dari SD Swasta Sofiatul Amaliyah Medan. Saya Ferry Evantina Sumiring dari SMA Negeri 1 Medan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Juanda. Apa kabar Pak Juanda? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar hari ini Bapak akan melaksanakan coachingnya. Iya, benar sekali. Iya, jadi nanti saya akan mengobservasi ketika Bapak melakukan coaching. Kalau boleh tahu siapa ya Pak yang akan Bapak coaching? Saya akan nanti coaching dengan coach saya yang bernama Ibu Sri Evantina. Oh iya, begitu ya Pak ya. Nah baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching nanti saya akan melakukan observasi. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan kita diskusikan atau saya sampaikan. Yang pertama nanti saya akan berdiskusi, yang akan saya amati yaitu yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya? Apakah coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee dan bagaimana respon si coachee terhadap pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada coachee tersebut. Iya. Nah, jangan lupa juga Pak, nanti ketika Bapak melaksanakan coaching sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Oke, apakah sudah paham Pak kira-kira? Paham. Iya, baik, kalau begitu langsung saja ya Pak ya kita laksanakan coaching. Oke, oh ya, kemudian ada beberapa hal yang mau saya sampaikan lagi Pak. Nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada si coachee Bapak itu? Saya akan mengembangkan yang pertama itu presence-nya, kemudian bagaimana keaktifannya, keaktifan mendengarkan coachee, kemudian bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Oh ya, bagus ya Pak ya. Terus kemudian kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan kira-kira? Yang secara spesifik yang saya kembangkan dari kompetensi saya itu, saya kan mendengarkan aktif ya, kira-kira mendengarkan aktif itu di situ, kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot biar menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee saya, kemudian agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Seperti itu. Oke, baik ya Pak ya, sudah bagus sekali sepertinya. Kemudian indikator yang seperti apa atau indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Saya menginginkan coachee saya itu Bu, yang pertama itu dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya, gitu kan? Jadi saya hanya mengarahkan nanti, kemudian coachee saya itulah nanti yang akan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Gitu. Kemudian nanti saya akan meyakinkan bahwa si coachee saya itu menemukan langkah-langkah yang harus dilakukannya dalam menerapkan solusi yang akan disampaikan kepada coachee saya. Baik ya Pak Juanda. Sepertinya sudah memang matang sekali ya persiapannya Pak. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita ini tadi sudah praobservasi, langsung aja kita ke observasinya ya, Bapak pelaksanaan coachingnya ya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama.
Assalamualaikum Pak Juan. Waalaikumsalam Bu Sherly. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah juga baik, sehat, walafiat. Ya. Jadi Gimana, ini Pak terkait yang kemarin yang kita udah sempat obrolin, kalau hari ini tuh saya berencana mau melakukan sharing sama Bapak terkait ada hal tentang pasar. Bisa Bu, bisa. Saya menolak hari ini kok gitu. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan Bu? Terkait apa kira-kira ini masalahnya? Gini Pak, jadi terkait siswa saya di kelas. Jadi ada siswa saya itu laki-laki. Dia itu selalu seperti menginginkan keributan gitu Pak di kelas. Walaupun memang saya rasa dia itu seperti mencari perhatian gitu Pak. Cuman kan dia mencari perhatian itu efeknya kemana-mana gitu Pak. Satu efeknya yang kelasnya dia nggak bersih gitu kan Pak. Yang kedua guru-guru juga jadi lebih memperhatikan dia dan waktunya banyak tersita untuk dia gitu, malah jadi pembelajaran seperti agak terhambat gitu jadinya Pak. Jadi hal itulah yang saya rasa pengen saya ceritakan ke Bapak. Mungkin Bapak bisa lah membantu saya memberikan ide untuk apa sih jalan keluarnya. Oke gitu. Jadi yang saya tangkap dari Ibu tadi itu ada siswa Ibu, ya kan, salah seorang siswa Ibu yang laki-laki tadi, dia seperti kayak memancing-mancing keributan gitu di kelas Bu ya, gitu kan. Jadi akhirnya kelas itu tidak jadi kondusif gitu kan, gitu. Jadi akhirnya mengganggu lah kira-kira pada saat pelajaran juga gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini kira-kira nanti muaranya kira-kira kemana gitu. Jadi yang Ibu harapkan nanti dari obrolan itu maunya Ibu kita anak itu kira-kira mungkin gimana? Iya. Jadi gini Pak. Jadi mungkin ini belum sempat saya sampaikan ke Bapak ya tadi. Saya menginginkan anak itu tenang gitu ya. Dia tenang. Karena apa? Karena dengan dia tenang duduk di tempatnya, saya yakin kualitas dia akan sangat jadi maksimal. Karena apa? Ini anak sebetulnya itu pintar Pak. Dia pintar. Karena kenapa saya bilang pintar? Karena dari yang saya lihat, ketika dia moodnya sedang bagus, ketika dia sedang mau mengikuti pelajaran, kalau kita menerangkan itu sangat cepat bisa diambil gitu sama dia. Ketika kita suruh contoh, dia langsung bisa. Kalau moodnya sedang bagus dan dia bisa duduk dengan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu tenang, kondisi kelas mudah-mudahan akan terkendali dan itu bikin pembelajaran jadi bisa sangat baik gitu. Dan yang terakhir Pak, yang paling penting adalah mungkin sedikit agak jarak panjang yang ini. Saya sangat berharap dengan dia itu merubah sikapnya jadi lebih baik. Saya yakin dia bisa menamatkan sekolahnya itu dari sini dengan hasil yang sangat baik. Karena yang saya tahu juga dia itu berencana untuk masuk akpol Pak. Dan itu memang gitu. Iya Pak. Karena memang anak ini secara fisik juga bagus, fisiknya itu tinggi, badannya sehat, anaknya termasuk apa ya namanya ya, tampan kalau saya Looking gitu loh, looking ya. Jadi begitulah kira-kira harapan saya, karena dia kan juga sekarang udah kelas 11 Pak. Jadi tahun depan dia itu kan sudah kelas 3, itu sudah di penghujung. Saya berharap kalau bisa sebelum dia sampai kelas 12 itu udah berubah lah dia, karena saya yakin kalau dia berubah hasilnya pasti akan sangat maksimal ini, karena saya melihat tuh ada bibit-bibit yang sangat baik sebenarnya di dalam diri dia gitu Pak. Oh gitu ya. Baiklah Bu, jadi mudah sekali juga nanti Bu Sherly ini ya untuk bagaimana tanggung jawabnya sebagai wali kelas gitu kan dengan anaknya tadi itu. Tapi memang betul Bu, memang harus kita sebagai tugas kita juga sebagai wali kelas ataupun guru mungkin ya, bagaimana kita melihat potensi anak kita untuk ke depannya gitu kan, apalagi itu memberikan pengaruh yang negatif jadinya ke kelas gitu ya kan. Seperti yang bilang tadi itu, yang saya tangkap itu mungkin anak ini sebagai kayak kita katakan
yang pengaruhnya lah jadinya di situ, Iya. makanya jadi nggak kondusif gitu kan. Jadi kalau anak ini bagus mungkin di kelas, maka kelas itu pun jadi kondusif gitu kan. Karena dia ini Pak, dia lumayan dominan gitu di kelas itu. Jadi makanya apapun yang dia lakukan itu sangat berpengaruh sama kondisi kelas gitu. Jadi makanya kalau dia dalam kondisi yang nggak baik, itu sangat jadi bikin kelas juga jadi seperti nggak baik gitu. Saya udah nangkap apa permasalahannya Bu ya. Baik Bu, jadi kalau misalnya kita lihat gitu kan, permasalahan anak ini gitu kan, artinya yang sering ribut, kemudian atau tadi Ibu bilang mencari perhatian gitu kan, kira-kira anak ini dalam segi kondusifnya itu, yang tidak kondusifnya tadi itu kira-kira semangat belajar itu kan mungkin kurang Bu ya. Iya. Itu kalau dari segi belajarnya kira-kira mungkin gimana? Dari segi Tugas-tugas belajarnya, kira-kira mungkin itu yang guru-guru atau dengan Ibu sendiri gimana? Nah bahkan dengan saya sendiri, saya wali kelas ya Pak. Tugas itu kalau dia mengerjakan tugas pada akhirnya akan dikerjakan. Tapi ya seperti itu, kalau orang lain sudah selesainya dari minggu kedua, dia bisa di minggu keempat gitu. Ya akhirnya dikerjakan. Dan seandainya kalau dia lagi bisa bagus gitu ya, ketika kita menerangkan dan dia memang moodnya sedang bagus, pada saat itu tugas itu bisa langsung selesai dan hasilnya benar. Oh gitu. Gitu. Iya. Berarti kan Bu, ini anak ini mempunyai apa namanya pengetahuan yang lebih cerdas mungkin sebenarnya Bu ya. Cuman karena dia nggak memaksimalkan potensinya itu, akhirnya jadinya potensinya itu nggak nampak gitu ya, malah negatif, yang mungkin stigma negatif yang kita lihat dari anak ini gitu ya. Oke, betul Bu. Jadi kalau misalnya tadi ributnya tadi itu Bu ya kan, kalau kita lihat dari angka level 1 sampai 10, kira-kira anak ini sekarang ini menurut Ibu berada di level mana lah Bu kira-kira ini? Semangatnya tadi atau namanya tadi apa namanya, tingkah lakunya lah seperti itu. Kalau semangatnya sih ya saya rasa ada di level 5 mungkin ya Pak, dan level 5. Jadi dan kembali lagi memang anak seusia dia itu kan memang sedang masa pubertas ya Pak, sedang puber. Jadi memang ya gitu, naik turun dan mungkin juga memang sedikit ada pengaruh Pak. Anak saya ini itu keluarganya sudah berpisah orang tuanya, dan masing-masing orang tuanya itu sudah memiliki keluarga yang baru gitu. Itu satu gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang membuat dia itu moodnya bisa naik turun gitu. Itu mungkin Pak. Jadi kalau saya memberi level mungkin ada di level 5 lah. Kenapa Ibu bisa memberikan menarik kesimpulan anak ini di level 5? Kira-kira dari mananya Ibu bisa melihat kenapa anak ini masih di level 5 gitu, dari semangatnya, dari segi yang bikin keributannya gitu kan? Ya. Kenapa nggak lebih rendah dari 5 gitu Pak? Kenapa tidak lebih rendah dari 5? Kan seperti tadi yang saya bilang, karena ketika saya merasa dia sedang di kondisi yang kurang baik ini gitu, saya katakan dia kondisinya sedang nggak baik itu, misalnya saya ngomong satu, terus dia kelihatan seperti ingin ngomong, bisa sampai saya ngomongnya 1 kali, dia ngomongnya 5 kali gitu kan. Jadinya dia selain berusaha menjawab, tapi yang dijawabnya itu seperti hanya biar bunyi gitu Pak. Jadi Asbun lah kira-kira. asbun, nah seperti itu gitu Pak. Jadi sebenarnya ketika kejadian seperti itu terjadi, dalam hati saya bertanya, ini dia sedang kenapa ini gitu. Jadi kata semangat ini Pak, sebenarnya kalau kita kan biasa identik itu semangat itu dengan lemas gitu ya, nggak semangat gitu. Dia nggak seperti itu Pak. Kalau dia dalam kondisi yang seperti itu lemas, itu berarti dia sedang sakit. Nah tapi kan ini kondisinya, kalau dia sedang seperti itu berarti ini ada hal yang lagi nggak beres ini dalam hati saya gitu. Makanya dia jadinya seperti terlalu aktif gitu. Nah ini yang bikin saya itu kenapa 5? Karena ketika saya mencoba ngobrol pelan gitu sama dia bisa bagus dan itu bisa naik. Berarti kan sebenarnya dia bisa lebih baik ini dari ini. Jadi saya ini berpikirnya, apakah saya yang masih belum maksimal
dalam membuat atmosfer di sekitar dia ini jadi baik sehingga ini masih seperti ini naik turunnya begitu Pak. Oh gitu. Itulah makanya saya bisa bilang saya tempatkan dia di level 5 gitu Pak. Oh ya, baik Bu. Kalau misalnya targetnya lah kita gini Bu, kan kira-kira target dari yang dia kan masih di posisi 5 nih gitu kan. Jadi kira-kira targetnya itu dalam skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu pengennya ini targetnya tuh anak ini yang dari solusi nanti yang akan Ibu lakukan kira-kira anak ini mencapai level berapa lah menurut Ibu biar bisa kata-katakan dia udah anak yang maksudnya tadi bagus gitu kan, tidak membuat keributan lagi di kelas gitu kan, kelas jadi kondusif, kemudian anak ini dari segi hasil belajar meningkat, kira-kira hasil yang ingin dicapai itu ke anak ini kira-kira di level berapa menurut Ibu? Saya pengen dia di level 10 Pak. Oh, level 10 bisa Bu Itu ya? pengharapan saya gitu, karena dan sebenarnya saya yakin dia akan bisa. Yang sekarang saya masih ragukan adalah kemampuan saya dalam menggali diri dia, mengeluarkan hal-hal positif dalam diri dia itu. Saya yakin bisa karena saya melihat potensi itu sebetulnya ada di dia. Jadi itu ya mungkin kalau saya bisa berharap seperti itu, kalau Bapak tanya tadi harapan saya pengennya dia dari level 10 ya. Mungkin kalau kita turunkan sedikit aja tetap saya di level 9, jadi 9-10. Oh gitu, baik Bu. Ya luar biasa Bu ya harapan kita itu, mudah-mudahan nanti solusinya bisa nanti kita dapatkan lah Bu ya dari problem kita ini untuk bisa Ibu sampaikan nanti Ibu terapkan kepada anak tersebut gitu. Jadi dengan apa namanya yang sudah Ibu ketahui di situ, jadi bagaimana anak ini gitu kan, kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam membimbing anak itu gitu kan, yang sebelumnya yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam membimbing anak ini biar dia bagus atau biar dia jangan membuat keributan gitu atau kondusif seperti itulah kira-kira. Jadi Pak, yang saya sudah pernah lakukan adalah saya sudah ngobrol, melakukan pembicaraan dengan ibunya, ibu kandungnya ya Pak. Ibu kandungnya bercerita, ibu kandungnya sendiri pun mengaku bahwa ibu kandungnya juga merasa bersalah dengan kondisi dia hari ini, karena dia merasa dia memiliki andil dengan kondisi anaknya hari ini. Perpisahannya dengan ayahnya itu mungkin memberi efek yang bahkan dia sendiri pun nggak tahu sampai sejauh mana itu mempengaruhi anaknya begitu Pak. Terus saya juga sudah ngobrol dengan guru BK-nya. Jadi saya berharap kolaborasi saya dengan guru BK itu bisa menghasilkan hal-hal yang signifikan lah untuk anak ini. Tapi sejauh ini juga belum kelihatan hasilnya gitu Pak. Dan yang terakhir, memang saya udah sempat ngobrol sama ayahnya, tapi belum begitu intens, ayah kandungnya. Yang paling intens saya berbicara itu sebetulnya dengan anak itu sendiri. Tapi begini, saya nggak bisa pastikan segalanya itu memang seperti yang sebenarnya, karena kita tahu anak seusia itu kelas 2 SMA itu kan kadang-kadang memang apa yang dari sudut pandang dia lah, gitu ya. Jadi memang saya merasa saya butuh dari semua sudut pandang, dan saya belum merasa maksimal mungkin saya melakukan pembicaraan dengan ayah kandungnya. Kalau dengan ibunya sudah Pak. Oh gitu. Jadi saya tanya juga Bu gitu. Kira-kira anak ini tinggal sama siapa Bu ya kalau boleh tahu? Jadi dari yang saya dapatkan Pak, dia itu kalau tinggalnya itu dengan ayahnya. Dengan ayahnya. Tinggal dengan ayahnya beserta ibu sambungnya. Gitu kan, dan dia juga sudah memiliki adik dari ibu sambungnya ini. Tetapi kondisinya adalah si ayah ini bekerjanya itu di luar kota. Di luar kota ya, bisa pulang ke rumah itu kemungkinan seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan rumah ibu kandungnya juga tidak terlalu jauh dari rumah ayahnya. Jadi kalau dia siang pulang sekolah, kadang sering pulang ke rumah ibunya dulu. Nanti kalau udah sore baru pulang ke rumah ayahnya. Mungkin karena ayahnya nggak di rumah ya, jadi dia nggak sibuk buru-buru mau pulang ke rumah ayahnya gitu. Itu Pak. Jadi dia kesana kemari lah gitu Pak.
Oh gitu. Jadi yang saya tangkap, saya udah agak dapat mengerti lah apa yang Ibu sampaikan tadi kan. Kayaknya anak ini mungkin Bu korban dari broken home gitu mungkin untuk saya ya gitu kan. Karena itulah kadang kita berpikir ya sebagai orang tua ini kita broken home, kita tidak memikirkan bagaimana efeknya dari broken home tadi itu kan. Ternyata memang anaknya jadi korban gitu. Saya rasa memang anak ini kayaknya kurang perhatian kayaknya kalau di rumah gitu kan. Makanya mungkin terbawa ke sekolah, kira-kira seperti itu. Mungkin dia di rumah itu kurang kasih sayang mungkin kan, karena kan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa orang tuanya bekerja di luar kota, sementara dia tinggal sama ibu sambungnya gitu kan. Nggak tahu lah kita bagaimana gitu kan. Ibu sambung itu kan mungkin biarpun dikatakan dianggap sebagai anak, tapi kan nggak mungkin sepenuhnya lagi kasih sayang itu karena kan bukan anak kandungnya gitu ya gitu. Atau mungkin Ibu ada yang mau Ibu mungkin bagaimana kebutuhannya Bu, atau seperti apa mungkin Bu yang udah pernah Ibu apa kebutuhan yang mungkin yang belum dipenuhinya makanya dia seperti itu gitu, atau caranya Ibu lakukan mungkin bagaimana ibaratnya seperti kayak pemenuhan kebutuhan dia itu kira-kira apa gitu yang tidak terpenuhi, jadi sehingga Ibu bisa coba mungkin Ibu sebagai dianggap sebagai orang tua mungkin bisa Ibu memberikan kasih sayang kepada anak tersebut mungkin lebih lagi gitu. Itu kira-kira gimana gitu. Saya tuh sebetulnya setuju sih sama Bapak ini. Cuma saya sudah sempat terpikir tapi memang belum sampai sejauh itu Pak. Karena begini juga, karena kan ini agak sensitif gitu ya Pak. Sebenarnya cerita dia dengan usianya, kita tahu anak seusia itu tuh sedang, kalau kita boleh kata pakai kata memberontak, jiwa memberontaknya sedang tinggi-tingginya gitu ya. Jadi saya memang sempat berpikir, dan ketika Bapak bilang itu kayaknya saya jadi makin yakin sih, bisa jadi memang ini salah satunya harusnya yang saya lakukan gitu. Karena yang saya lihat Pak, dia itu mungkin karena tadi kayak saya bilang di awal tuh dia seperti minta perhatian gitu. Dia itu memang menginginkan sekali wajah kita itu selalu berpaling ke dia gitu. Karena kalau misalnya ada temannya yang nanya gitu, dia bilang saya bisa sensei, saya bisa Bu. Jadi seperti kita harus berpaling lagi ke dia gitu, berpaling lagi ke dia. Jadi saya berpikir hari ini setelah Bapak bilang begitu mungkin iya mungkin ya Pak, karena mungkin dia di rumah dia udah punya adik Pak dari ibu sambungnya, dan dia juga sudah punya adik dari ayah sambungnya. Jadi karena Bapak bilang gitu tadi saya berpikir mungkin memang iya. Dia itu kan berpikir selama ini dia itu anak paling kecil sebenarnya dari pasangan orang tua kandungnya. Iya betul. Dia punya 2 kakak. Dia nomor 3. Jadi sebenarnya dari pasangan orang tua kandungnya itu dia adalah anak paling kecil. Jadi yang mungkin kebutuhannya yang tidak terpenuhi tapi yang seperti Bapak bilang tadi adalah dia mungkin kepengen dimanja ya Pak. Iya betul, mungkin itu dia bukan, makanya dia mencari perhatian gitu kan, makanya dia jadinya biar perhatian itu selalu tertuju kepada dia, makanya dia buat tingkahnya, jadi biar perhatian itu kepada dia gitu. Atau mungkin Bu bisa juga kayaknya anak ini kan tadi Bu bilang pintar ya, iya, pintar tadi Bu bilang gitu kan. Pernah nggak Ibu manfaatkan potensi anak ini, atau mungkin Ibu buat dia sebagai ketua kelas mungkin, atau dia misalnya sebagai ketua kelompok atau yang berperan lah di kelas Ibu, karena kan Ibu sebagai wali kelas mungkin karena kita dari yang saya sampaikan, yang Ibu tadi sampaikan bahwa anak ini punya potensi, dia tinggi, dia ini punya, artinya biar bakat kepemimpinannya itu biar terasah juga gitu. Pernah nggak Ibu berpikir untuk membuat dia sebagai ketua kelas, mungkin dia bisa jadi memimpin, mungkin dengan dia sebagai ketua kelas kan akhirnya dia tidak menimbulkan keributan karena kan dia yang seharusnya menjaga kelasnya. Kira-kira seperti itu gimana? Iya, mungkin itulah ya Pak, karena mungkin saya terlalu fokus dengan dia itu buat ribut gitu ya. Jadi mungkin nggak terpikir lagi hal yang seperti itu ya Pak. Itu saya rasa memang iya, setelah yang poin yang tadi kita bilang itu mungkin ini adalah hal berikutnya. Iya, Hal berikutnya yang baik yang mungkin iya kita jadikan, mungkin ya tepatnya mungkin saya jadikan dia itu jadi pusat perhatian. Jadi teman-temannya seolah-olah memang bergantung sama dia. Mungkin
itu kebutuhan dia ya Pak. Iya benar Bu, jadi kan di samping itu tadi kebutuhan dia, kemudian perhatiannya juga dapat gitu kan. Kemudian ibu kan kalau misalnya nanti ada tugas-tugas atau mungkin guru yang lain kan, kalau dia sebagai ketua kelas kan mungkin ayo nak bawa buku bapak atau apa, akhirnya kan dia merasa senang gitu kan. Mungkin itu mungkin bisa juga ibu terapkan mungkin bagaimana untuk menjadi anak ini jadi lebih bagus lagi gitu ya kan. Iya. Oke. Jadi kira-kira gimana Bu? Setelah obrolan kita hari ini apa yang ibu dapat? Pencerahan itu kira-kira gimana? Pencerahannya gimana dapat? Jadi saya udah dapat sih ini Pak, dan besar sekali harapan saya memang ini adalah salah satu formula, dua lah ya Pak tadi kita menemukan. Ini adalah formula yang bisa menjadikan anak saya ini tuh kalaupun nggak sampai seperti yang saya harapkan, setidaknya mendekati. Tapi besar sekali harapan saya sesuai harapan saya Pak. Iya. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi itulah ya Pak, kemungkinan memang kebutuhan dia itu yang harus saya penuhi ya, yang karena mungkin di rumah dia nggak dapat itu Iya, gitu. iya, betul, Jadi betul. mungkin saya memposisikan sebagai orang tuanya gitu ya. Dan yang kedua tadi itu adalah mencoba membuat dia itu jadi sosok pemimpin, sosok Iya, yang betul. dominan, Iya. dominan dalam artian positif di kelas ya. Jadi dia merasa dia memang sangat dibutuhkan oleh orang banyak, dan mudah-mudahan energi dia itu jadi tumpah jadi dalam bentuk yang positif Iya, gitu. betul, betul. Jadi saya rasa itu sih Pak. Ya terima kasih, jadi saya sudah dapat solusi ini dari ide yang Bapak munculkan hari ini gitu, Pak. Iya, baik Bu. Jadi udah mantap lah kira-kiranya untuk mau diterapkan Bu ya. Jadi kira-kira kapan diterapkan ini Bu? Kira-kira untuk bisa melihat perkembangan anak ini ke depannya gitu. Jadi kemungkinan ini akan segera Pak, akan segera saya lakukan. Jadi di pembelajaran berikutnya, di pertemuan kami yang akan datang mungkin ini akan sudah mulai saya coba. Dan nanti kalau memang hasilnya seperti yang kita harapkan, mungkin ya saya akan sampaikan ini ke guru yang lain. Gitu. Kalau arahnya memang sudah semakin baik dan menghasilkan hal yang positif, saya rasa kenapa ini tidak disampaikan ke guru-guru yang lain, karena guru-guru yang lain juga merasakan hal yang saya rasakan ini. Jadi kalau itu nanti yang berdampak baik, tidak salah rasanya saya kalau saya sampaikan juga ke guru yang lain tidak lakukan. Iya, betul Bu, bagus itu Bu. Ya memang karena kan di samping nanti ibu menyampaikan, maka nanti guru yang lain pun nanti biar bisa tahu juga gimana cara penanganannya gitu kan. Ya mudah-mudahan Bu Sherly nanti apa yang solusi yang akan Ibu lakukan nanti mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan anak itu jadi berubah lah gitu Bu. Biarpun mungkin tidak secara signifikan langsung perubahannya, tapi kan nampak perlahan-perlahan seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi mungkin komitmennya nanti dengan anak itu ya memang harus Ibu terapkan gitu nanti untuk ke depannya, karena setelah ini juga Ibu nanti mungkin harus melihat dulu perkembangannya lagi gimana, jangan langsung setelah itu solusi, makanya nanti tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi harus memang tetap Ibu pantau untuk ke depannya. Iya Pak, akan saya tetap istilahnya akan terus menerus lah ini. Saya pantau ini juga dengan orang tuanya, jadi saya akan tetap membangun komunikasi yang baik. Iya, baik Bu Sherly. Iya, jadi dengan ini mungkin tidak terasa Bu ya waktu kita hari ini, coaching kita hari ini, artinya nggak terasa juga udah berapa menit gitu ya kan, udah lama juga gitu. Jadi mungkin cukup sekian lah mungkin Bu yang bisa kita obrolkan hari ini tentang permasalahan Ibu kan. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu sudah bisa menerapkan solusi yang Ibu sampaikan tadi, dan ada perubahan itu. Kalau misalnya nanti ada perkembangan atau gimana, jangan sungkan Bu ya untuk memanggil saya lagi atau menghubungi saya. Saya pun nggak sabar nanti untuk melihat bagaimana perkembangan dari anak Ibu tadi itu kan. Mudah-mudahan akan segera mungkin ya Pak ada perubahan, dan saya akan menyampaikan berita baik itu ke Bapak. Iya, saya tunggu Bu nanti ya. Ya oke Bu Sherly, mungkin tidak terasa waktu kita, mungkin cukup sekian lah mungkin coaching kita. Terima kasih banyak ya Pak Juanda. Ya, sama-sama Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Baik Bu, saya sudah tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Juanda. Salam Ibu Sri. Baik Pak Juanda, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Sherly ya Pak ya. Jadi saya lihat sudah sangat bagus, Bapak sudah bagus menjadi coaching, kemudian sudah dapat solusinya mungkin ya. Oke, jadi ketika tadi proses coaching, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat meng-coach terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya pada coaching tersebut tadi bersama Ibu Sherly, saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menerapkan alur tirta, yaitu menetapkan tujuannya, kemudian dari coach saya tentunya, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coach saya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan itu kapan dilakukannya, kemudian tanggung jawab atau komitmen apa dengan coachingnya tersebut untuk penerapannya, agar jadi dengan alur tersebut itu dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach saya tersebut untuk bisa menemukan solusi yang ada permasalahannya. Jadi saya hanya mengarahkan bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi coach saya ternyata sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik ya Pak ya, saya juga tadi sudah melihat memang luar biasa ya Pak. Baik. Oke Bapak, pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kira-kira apa sih yang menurut Bapak kurang dan harus Bapak kembangkan kembali? Yang akan saya kembangkan lagi Bu, kompetensi dalam coaching ini, yang pertama itu memang sesuai dengan spesifik coaching tentunya ya, gitu kan. Kemudian saya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu kan, untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya, agar nanti pada saat coaching berikutnya proses coaching yang akan saya lakukan akan menjadi lebih baik kembali. Lebih banyak dilatih berarti ya Pak ya? Iya, mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk terus menggali potensi dan bagaimana kita menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Tentunya seperti itu Bu. Iya. Baik Pak, memang saya akui sudah bagus, sudah luar biasa ya Pak ya, hebat sekali. Kalau begitu sampai di sini saja observasi kita ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam.